Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Mudah-mudahan setiap amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu pada hari ini? Alhamdulillah. Setahun lebih Pak ya? Ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala. Kajian singkat pada hari ini adalah tadabbur firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 77. Yang bawa Quran atau ada aplikasi Al-Quran di HP bisa dibuka ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba 'alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillah aw ashadda khashyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Ketemu Pak ya? Jadi ayat ini yang menjelaskan tentang syariat perang sebelum dan sesudah. Ya, ini penting diketahui oleh umat Nabi Muhammad, karena ya sepandangan saya atau sepenilaian saya, umat Islam kebanyakan sekarang salah memahami hakikat perang dalam pandangan syariat ya. Secara umum gitu ya. Mudah-mudahan di sini ya tentu tidak salah Pak ya. Dan kita memang harus mengetahui hakikat perang di dalam syariat itu, di dalam Islam. Karena perang itu adalah salah satu ibadah yang diwajibkan. Ya, sekarang. Ya, nanti kita jelaskan ayat-ayatnya. Nah, kalau kita lihat di ayat yang kita bacakan tadi, Allah sebenarnya menyuruh kita untuk tadabbur, gitu, untuk memperhatikan. Dan sebenarnya tujuan awalnya bukan ke umatnya, ya, ke umat Nabi Muhammad atau ke hamba Allah secara umum, tapi kepada Nabi Muhammad secara khusus pertama. Makanya kata Allah, ya alam taro ilal ladina. Ya, alam taro artinya apa? Apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak mengetahui? Maksudnya Nabi Muhammad. Tapi nanti ayat ini juga berlaku untuk kita semua. Artinya kita juga diperintah. Apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak mengetahui? Tidak menyaksikan apa yang diperintahkan untuk disaksikan? Di sini disebutkan oleh Allah, ya, alam tara ilal ladzina qila lahum.
Jadi alladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, apa artinya, Pak? Ya, orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian. Tahan tangan-tangan kalian. Kalian sholat, kalian zakat. Nah, ini kata Allah. Jadi ada orang yang dikatakan oleh Allah kepada mereka dulu di awal-awal dakwah Nabi Muhammad. Artinya apa? Orang-orang yang beriman di awal-awal dakwah Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian. Kalian sholat, kalian zakat. Jadi di awal-awal dakwah Nabi Muhammad, ya, Allah mengatakan kepada kaum muslimin ketika itu, tahan tangan-tangan kalian, kalian sholat, kalian zakat. Menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan di awal-awal dakwah Nabi Muhammad, kalau ada yang menyakiti, ada yang menyerang, ada yang menghina, boleh nggak kita ambil dan kita tampol dia? Boleh nggak? Kita perangi dia? Nggak boleh. Makanya kata Allah Ta'ala kepada mereka, Pak, tahan tangan-tangan kalian. Tugas kalian apa? Salat. Tugas kalian zakat. Ya. Jadi Allah suruh perhatikan itu, suruh perhatikan itu. Karena kalau kita tidak memperhatikan dengan benar-benar, bisa jadi apa yang dikatakan oleh Allah kepada mereka, kita pula yang amalkan pada hari ini. Benar gak? Kan hari ini banyak kaum muslimin maunya sholat saja kan, maunya zakat saja kan, cukup gitu. Ada saudaranya yang diperang, atau bahkan mungkin dia diserang oleh orang-orang kafir, mungkin banyak orang diam saja kan, dengan alasan apa? Kita disuruh tahan tangan-tangan kita disuruh sholat saja, kita disuruh zakat. Nah, ini makanya penting, Pak, penting kita mengetahui syariat, ya, perang sebelum dan sesudah disyariatkan. Ya, jadi kapan disuruh tahan tangan-tangan kita disuruh sholat, kita disuruh zakat, saya kapan? Itu ketika apa? Ketika umat Islam masih di Mekah. Ya. Ketika umat Islam masih di Mekah, seperti kita tahu ada siapa namanya, keluarga Yasir. Keluarga Yasir itu sampai ibunya Yasir itu sampai ditusuk oleh orang musyrik itu dari bawah sampai ke atas, meninggal. Makanya syahidah yang pertama dalam Islam itu, ya, di dalam sejarah kan tertulis namanya adalah siapa namanya, Pak? Ummu Yasir, namanya Sumayyah. Sumayyah. Makanya saya kasih nama anak yang pertama itu Sumayyah. Saya pengennya punya spirit seperti siapa? Sumayyah. Jadi dalam mempertahankan akidahnya, ya, siap syahid gitu. Itu bagus itu, ya. Artinya apa? Wanita pertama yang syahid di dalam Islam. Ya, makanya saya ingat namanya. Tiap hari saya panggil Sumayyah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka disiksa. Bahkan Bilal, ya, kita tahu, misalnya sampai ditaruh batu hitam di atas perutnya untuk biar dia meninggalkan keyakinan, ya, kepada Allah Ta'ala. Dan dia mengatakan apa? Ahad tetap, ya, bahwa Allah yang Maha Esa. Ya. Sampai-sampai apa, Pak? Sampai-sampai ada dalam riwayat itu Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf itu dia datang dengan beberapa sahabatnya kepada Rasulullah. Ya, kenal, Pak, sama Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf itu orang kaya dulu, Pak. Orang kaya di Mekah. Dia ajak beberapa kawannya datangin Rasulullah, dan kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu kami ini adalah orang-orang yang terhormat, kata Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi sebelum kami masuk Islam, kami adalah orang-orang yang terhormat. Apa maksudnya?
Dia ingin katakan kepada Rasulullah, kalau dulu ada orang yang menyakiti kami, ada yang menyakiti kelompok kami libas mereka. Itu bahasa Medannya. Kami apa? Serang mereka, kami perangi mereka. Tapi kenapa ya Rasulullah setelah kami menjadi Muslim, kata Abdurrahman bin Auf, kenapa kami jadi orang yang terhina? Ya, ada yang disiksa, kami hanya bisa lihat saja. Karena orang-orang kaya dulu bisa lihat saja. Paling maksimal apa? Dia bisa bebasin. Ya dibeli, misalnya kalau yang disiksa itu budak, dibeli. Kalau udah dibeli nggak bisa disiksa lagi, dimerdekakan. Itu paling. Maka kata beliau, kami dulu orang terhormat. Kenapa setelah masuk Islam kami jadi terhina? Apa kata Rasulullah ketika itu? Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf dan beberapa rekan yang datang kepada Rasulullah, aku diutus, kata Rasulullah SAW, untuk memberi maaf. Maka jangan menyerang kaum, kata Rasulullah. Aku diutus untuk memberi maaf. Hadis ini sering gak digunakan oleh sebagian kaum muslimin hari ini, Pak? Misalnya seperti siapa dulu, Ahok ya, menyakiti umat Islam, menghina para ulama, bahkan apa? Yang menyebutkan Al-Quran telah membohongi apa? Ya seperti kemarin sudah terbukti kan? Sudah terbukti dan kemudian sudah dihukum. Tapi ada kan sebagian kaum muslimin mengatakan apa? Maafkan mereka, maafkan dia, benar gak? Ya, bisa jadi hadis ini imbang ya. Karena apa? Rasulullah mengatakan aku diutus untuk memberi maaf. Ya. Tapi kita harus mengetahui kapan Rasulullah diutus untuk memberi maaf, kapan Rasulullah diutus untuk menumbuhkan, untuk menguasai semua manusia yang ada di dunia. Kalau tidak, kita bisa salah memahami syariat Islam. Ya, dan ayat-ayat di dalam Al-Quran banyak, Pak. Ya, misalnya di dalam surat Fusilat misalnya, ya, surat Fusilat ayat 34. Ya. Apa kata Allah di situ? Di antara panjang lumayan ayatnya, yang menjelaskan tentang ketidaksamaan antara keburukan dan kebaikan, kan gitu kan? Dan di situ Allah katakan apa? Idfa' billati hiya ahsan. Jadi kalau ada orang yang memberikan keburukan, berbuat buruk kepada kalian, maka apa kata Allah? Balaslah dengan yang lebih baik. Pernah dengar kan? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Makanya kalau ada yang berbuat buruk, ya kalau hari ini mungkin Israel ngirim rudal, kita ngirim apa? Kalau idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Berarti apa, Pak? Ngirim apa? Ngirim bunga gitu ya. Kan itu ayat kan? Tapi ketahuilah ayat itu bukan untuk kita sekarang. Ya, tapi apa? Itu ayat untuk kaum muslimin ketika di Makkah. Tidak sama antara baik dan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Makanya apa? Mereka sudah menyakiti, bahkan membunuh keluarga Yasir tadi. Tapi kemudian apa? Disuruh maafin. Maafin itu kebaikan bukan? Kebaikan. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu, Pak, kalau kita belajar tafsir ada namanya istilah nasakh mansukh namanya. Ya mungkin bapak-bapak sudah diajarkan kan sama guru-guru yang lain kan. Ada istilah nasakh mansukh. Nasakh mansukh itu maksudnya apa? Ada ayat-ayat yang secara hukum dia sudah diganti. Secara hukum dia sudah tidak berlaku. Ya diganti dengan apa? Diganti dengan ayat yang datang belakangan. Atau juga nanti diganti dengan hadis. Kecuali Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i nggak setuju Al-Quran itu dinasakh dengan hadis. Tapi jumhur ulama menyebutkan apa? Hadis pun bisa menjadi apa? Menjadi pengganti atau penghapus hukum yang pernah berlaku di dalam Al-Quran. Imam Syafi'i cuma mengatakan apa? Yang bisa menggantikan hukum dalam Al-Quran itu cuma ayat yang lain. Artinya apa? Ayat yang lain yang ada di dalam Al-Quran.
Tapi jumhur ulama mengatakan apa? Hadis pun bisa. Dan nanti ada memang beberapa keterangan, ya, beberapa keterangan di dalam istilah nasakh mansukh itu atau kaidah nasakh mansukh di dalam ilmu usul fikih itu kita temukan memang ada syariat yang di dalam ayat pernah berlaku, tapi kemudian nanti dihapus, digantikan dengan syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui hadis. Makanya itulah yang menjadi dalil jumhur ulama menunjukkan apa? Hadis pun boleh ya menasakh ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ada ayatnya masih ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya nggak berlaku. Hukumnya nggak berlaku. Makanya penting bagi kita Muslim itu, apalagi seorang guru, seorang alim mengetahui itu. Kalau tidak apa? Kalau tidak seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib itu pernah bertanya kepada seorang guru ketika zaman dia. Tahukah kamu tentang nasakh mansukh? Dijawab sama dia, tidak. Maka kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? Engkau telah celaka dan engkau mencelakakan. Paham ya? Celaka dia dan mencelakakan. Kenapa celaka? Karena bisa jadi dia berhukum dengan ayat yang secara hukum sudah tidak berlaku. Mencelakakan kenapa? Bisa jadi karena dia seorang guru, dia kemudian ngajarin kan? Dia katakan kepada orang ayat ini berlaku, padahal sudah tidak berlaku. Makanya hari ini ada yang nyuruh maafin orang kafir misalnya yang menyerang. Ya, ada ayatnya nggak? Ada, tapi berlaku nggak? Enggak. Makanya kalau ada orang yang mengatakan kan Nabi Muhammad SAW diutus untuk memberi maaf kepada orang-orang, berarti apa Pak? Celaka nggak dia? Celaka, dan kemudian sekaligus apa? Mencelakakan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya kita harus melihat ya ayat Al-Quran itu secara menyeluruh. Ya. Begitu juga di dalam ayat yang lain misalnya disebutkan oleh Allah ya terkait dengan perang itu di dalam surat Al-Maidah ayat 13 ada juga di situ. Ya, Allah katakan apa? Fa'fu anhum wasfah. Artinya apa? Maafkan mereka. Maafkan mereka. Ya, dan biarkan mereka. Ya. Kalau di dalam surat Ali Imran itu nanti ada di ayat 20 kalau tidak salah. Ya, tugasmu hanya menyampaikan. Ya. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Jadi kalau mereka berpaling ya, tugasmu cuma menyampaikan. Ya. Makanya ada sebagian umat Islam hari ini mereka memposisikan diri sebagai pemberi peringatan saja. Benar nggak Pak? Pemberi peringatan saja. Tidak sampai apa? Tidak sampai kepada upaya penguasaan. Nah, ini sebenarnya fatal Pak, fatal. Beda dengan orang kafir pada hari ini. Kalau orang kafir hari ini, mereka bukan saja upaya untuk menyampaikan misi mereka, visi mereka. Jadi mereka bukan hanya menyampaikan, tapi apa? Lebih dari itu, mereka punya visi penguasaan namanya. Makanya semua manusia ingin dikuasai oleh siapa? Ingin dikuasai oleh orang kafir pada hari ini. Sebenarnya itu bukan tugas mereka, itu tugas kita umat Nabi Muhammad. Tapi karena tadi menjadikan dalil yang kita sebutkan misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 20 tadi ya, sebagai kesimpulan akhir. Sebagai kesimpulan akhir di mana di situ kan kata Allah, fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Kalau mereka berbalik, tugas engkau hanya menyampaikan. Padahal tugas kita bukan sampai di situ, Pak. Bukan sampai di situ. Cuma karena semua muslim udah keyakinannya seperti itu atau kebanyakan yang seperti itu, akhirnya apa? Yang benar-benar jadi lemah. Benar ya? Jadi tugasnya bukan hanya menyampaikan. Nah ini di antara apa? Di antara salah memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran.
Padahal Rasulullah kan bukan hanya menyampaikan kan di akhir-akhir, khususnya setelah hijrah nanti ke Madinah. Bukan hanya menyampaikan. Kalau ada orang yang kemudian nggak mau tunduk, apa Pak dilakukan oleh Rasulullah? Dikuasai. Nah, sebelum dapat menguasai, ya tentunya ada step-step kan. Untuk menguasai ya manusia itu kan yang pertama nyampain tuh, nggak bisa disampaikan. Habis itu apa Pak? Gimana Pak? Gimana? Kalau nggak bisa disampaikan dengan kata-kata, berarti harus diapain? Ya harus diperangi. Dan itu real. Tapi tujuannya memang bukan untuk apa? Untuk menundukkan tanpa alasan, tanpa tujuan. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk menundukkan manusia sehingga apa? Sehingga manusia itu tunduk dengan ketentuan Allah. Jadi bukan tanpa tujuan gitu ya. Tujuannya apa? Biar mereka tunduk dengan ketentuan Allah. Makanya Rasulullah kan ketika kirim surat ke Raja Romawi itu kan, Romawi Timur, Heraclius. Karena Syam dulu kan di zaman Rasulullah, ya, Syam itu kan dikuasai oleh Romawi. Bahkan Palestina, Baitul Maqdis ketika zaman Rasulullah kan dikuasai mereka. Dikuasai oleh orang-orang Kristen lah ya. Ya karena Romawi itu agamanya Kristen. Kalau sekarang siapa yang menguasai Palestina? Yahudi, kan gitu kan? Jadi di zaman Rasulullah itu masih dikuasai oleh mereka. Ya Syam secara umum. Makanya Rasulullah kirim surat ke Raja Heraklius itu kan. Ya apa isinya? Ada di hadis yang sahih. Di antara isinya apa? Masuk Islam maka selamat, kan gitu kan? Habis itu kalau nggak mau masuk Islam apa? Kamu akan tanggung semua dosa penduduk yang ada di wilayah, kan gitu kan? Begitu juga kirim surat ke siapa? Ke Raja Persia, ya, kita kenal dengan Rustam, gitu kan? Atau Rustum, ya. Begitu juga Rasulullah kirim surat ke yang pernah dulu, ya, kaum muslimin minta perlindungan, ya, Raja Habasyah. Jadi Raja Habasyah kan punya hubungan baik sebenarnya. Nah, mereka itu orang yang beriman kepada kitab, ya, orang Masehi, orang Nasrani, ya, kepada kitab, ya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi hubungannya baik, tapi tetap karena perintah Allah untuk mengenalkan Islam, ya, biar mereka juga mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, dikirim surat tuh, kamu masuk Islam, kamu selamat. Ya kalau tidak, kamu akan menanggung semua dosa yang ada di wilayah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, walaupun hubungannya baik, tetap apa? Tetap diajak untuk apa? Untuk masuk dalam agama keselamatan, agama Islam. Ya makanya nama Muslim itu sebenarnya apa? Orang-orang yang selamat gitu. Ya. Muslim itu orang-orang yang selamat. Berarti kalau non Muslim apa? Kalau Muslim orang-orang yang selamat. Kalau non Muslim orang-orang yang tidak selamat. Tapi bodoh juga ya. Ada orang hari ini pinginnya dibilang non Muslim. Padahal kalau kafir kan masih penting kan ya. Ya, kalau kafir kan artinya bukan non Islam, bukan tidak selamat kan. Kalau kafir artinya kan secara bahasa dia menutup diri dari kebenaran. Artinya apa? Ya kalau secara bahasa dia kan kafir, menutup diri kan gitu ya. Tapi kalau sudah non Muslim berarti apa artinya Pak? Tidak selamat. Bodoh juga mereka mau dipanggil sebagai non Muslim. Kalau saya dipanggil non Muslim saya marah gitu ya. Kenapa Pak? Karena artinya tidak selamat. Mending kafir gitu kan. Tapi di Indonesia sudah dirubah gitu ya. Nggak boleh panggil kafir, tapi bolehnya menyebutkan apa Pak? Non Muslim. Padahal non Muslim artinya tidak selamat. Ya. Jadi Bapak nanti sampaikan ke mereka, mau nggak dipanggil non Muslim ya? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, coba lihat. Ya. Jadi bukan hanya menyampaikan, Rasulullah apa? Ya, ngirim surat, ngajak mereka. Setelah mereka nggak mau,
syariat terakhir. Umar bin Khattab kirim pasukan ke mana? Persia. Makanya Iran sekarang marah sama Umar bin Khattab. Kenapa, Pak? Karena di zaman Umar bin Khattab lah Persia itu tunduk dengan ketentuan Islam. Ya, nenek-nenek moyangnya marah tentunya kan. Makanya mempengaruhi apa? Ya manusia-manusia berikutnya. Gitu kan? Makanya banyak orang Iran sekarang walaupun Muslim tapi benci sama Umar bin Khattab. Ya, kecuali sebagian saja. Ya. Jadi sekali lagi jemaah dirahmati Allah, ini yang harus kita ketahui. Ya, sebelum hijrah ke Madinah, maka perang itu dilarang. Kita disuruh tahan tangan-tangan kita disuruh sholat saja. Kita disuruh puasa. Tapi hari ini kayaknya banyak umat Islam yang masih berada di Mekah. Benar gak Pak? Benar gak Pak? Ya, rasa-rasanya banyak yang masih berada di Mekah. Artinya apa? Banyak yang sholat saja. Bukan gak boleh kan? Ya, zakat saja. Tapi kemudian apa? Menafikan yang lain. Nah ini bahaya. Karena pada dasarnya hukumnya sudah tidak berlaku. Ayat-ayat yang melarang kita untuk berperang, menyuruh kita untuk menahan tangan-tangan kita, itu sudah tidak berlaku. Secara hukum sudah tidak berlaku. Karena apa? Begitu hijrah ke Madinah, makanya ayat 77 di dalam surat An-Nisa tadi yang kita bacakan di awal itu, Allah katakan kemudian apa? Falamma kutiba alaihimul qital. Benar enggak Pak? Coba buka lagi dalam surat An-Nisa ayat 77 tadi. Ya. Falamma kutiba alaihimul qital. Ketika diwajibkan kepada mereka perang. Ya. Ketika diwajibkan kepada mereka perang. Idza fariqum minhum, kata Allah, idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Ada manusia-manusia, kata Allah Ta'ala, yang mereka itu takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, atau lebih takut lagi kepada manusia daripada kepada Allah. Nah ini kan ada sebelum dan sesudah. Pertama kata Allah, kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tahan tangan-tangan kalian sholat, kalian zakat. Dan kemudian kata Allah, ketika diwajibkan perang. Nah, sebelumnya menunjukkan apa? Sebelumnya tidak diwajibkan. Nah, pertanyaannya kapan diwajibkan? Karena ada kalimat falamma kutiba kan? Ketika diwajibkan. Nah, pertanyaannya kapan diwajibkan? Nanti kita temukan di ayat-ayat yang lain. Ya, secara umum disebutkan oleh para ulama ketika sudah hijrah ke Madinah. Tapi ayat yang pertama turun tentang dibolehkan perang itu adalah firman Allah di dalam surat Al-Hajj, ya, ayat 39. Ya, surat Al-Hajj ayat 39 itu adalah tentang awal mula dibolehkan atau disyariatkan memerangi orang-orang kafir itu, orang-orang yang menzolimi, ya, orang-orang yang menyakiti, yang ketika di Mekah nggak boleh, gitu kan. Maka di situ disebutkan oleh Allah, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ya, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Jadi diizinkan oleh Allah untuk memerangi. Memerangi siapa? Memerangi orang-orang yang menzolimi. Memerangi orang-orang yang menzolimi. Nah, ayat ini pun Pak, jangan berhenti di sini. Paham nggak Pak? Kalau berhenti di sini, kesimpulannya apa? Kesimpulannya hanya boleh memerangi orang yang menzalimi. Nah, maka jangan berhenti di sini. Dan memang umumnya umat Islam ya berhenti di sini. Umumnya keyakinan umat Islam hari ini, ya, bukan di Indonesia saja, bahkan kalau saya lihat hampir seluruh dunia, Pak. Hampir seluruh dunia. Ya. Mereka meyakini apa? Boleh memerangi yang menzolimi.
Bahkan jangan jauh-jauh ketika Hamas kemarin lempar rudal yang pertama kan tanggal 7 Oktober itu kan, itu langsung reaksi dunia apa? Kenapa Hamas memulai? Benar ya? Padahal kalau kita lihat Hamas ya bukan mulai atau apa namanya mendahulukan. Kalau sejarah Palestina itu ya punya latar belakang kan, bukan tentu tanggal 7 Oktober saja. Ya. Tapi bagi kita sebenarnya ya bukan itu saja. Tapi pada dasarnya umat Islam dibolehkan untuk apa? Untuk menguasai mereka. Dibolehkan untuk menguasai mereka dan itu diperintahkan. Jadi jangan sampai cuma berhenti di ayat ini saja. Kalau berhenti di ayat ini saja, Bapak akan menyalahkan nanti ada mujahid, ada pasukan Islam yang ingin menundukkan manusia-manusia di dunia dengan ketentuan Allah. Akan Bapak salahkan mereka. Ya, karena pada dasarnya ini ayat pertama diizinkan. Pertama diizinkan hanya untuk orang-orang yang menzalimi. Siapapun yang menyerang duluan maka dibolehkan kita apa bahasa militernya itu, mempertahankan diri namanya. Itu dibolehkan. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulim. Tapi nanti yang pertama diizinkan oleh Allah orang-orang yang menzalimi, dan nanti di akhir syariat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk apa? Untuk menguasai manusia seluruh dunia. Maka turun surat Taubah misalnya nanti, surat Taubah ayat 5 misalnya. Surat Taubah ayat 36. Turun surat Taubah ayat 29. Nah ini mengindikasikan memerintahkan kita semua apa? Untuk menguasai orang-orang yang ada di dunia. Sehingga apa? Tunduk dengan ketentuan Allah. Cuma perlu dipahami, tunduk dengan ketentuan Allah itu tidak mesti menjadi muslim. Ya, jangan berpikir ketika kita ingin menguasai manusia untuk tunduk kepada ketentuan Allah, mereka semua dipaksa. Masuk Islam, kalau tidak, ku tembak. Nah itu enggak. Mulai harus memahami dengan benar. Maksud mereka tunduk dengan ketentuan Allah apa? Ya pilihan. Mereka boleh masuk ke dalam agama Allah Islam dengan sukarela, boleh, dan tidak boleh dipaksa masuk dengan sukarela. Kalau tidak apa? Kalau tidak mereka tunduk dengan ketentuan Allah, yaitu gimana Pak? Kalau orang kafir tunduk dengan ketentuan Allah gimana? Kalau ada orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi, ya, tunduk dengan ketentuan Allah, bagaimana mereka? Bayar? Bapak lupa ini, makanya saya bilang kayak ini harus di apa namanya, harus disampaikan sehingga apa? Kita jangan salah memahami. Ya. Kan ada di dalam surat Taubah ayat 29 itu kan. Qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يؤتون الجزية. Allah memerangi semuanya orang yang tak beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tidak beragama dengan agama yang benar dari ahlu kitab. Ya, karena agama yang benar di sisi Allah semua atau satu? Satu. Inna dina 'indallah Islam. Nah, ada orang-orang yang kata Allah, wala yadinuna dinal haqq. Ada orang-orang yang tidak beriman, tidak beragama dengan agama yang benar. Nah, siapa mereka? Minal ladzina utul kitab. Mereka yang diberikan kitab. Siapa yang diberikan kitab? Ahlu kitab. Siapa ahlu kitab itu, Pak?
Yahudi ahlu kitab, Nasrani ahlu kitab. Jadi mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Maka kata Allah, perangi mereka. Hatta yu'tuna al-jizyah ayyad wa hum saghirun. Sampai mereka itu membayar jizyah. Dan mereka dalam keadaan tunduk. Jadi bayar jizyah dan mereka dalam keadaan tunduk. Saghirun, kecil gitu. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya mungkin ini jarang disampaikan ya. Tapi ini Al-Quran, syariat Nabi Muhammad. Syariat Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi tunduk dengan ketentuan Allah tidak mesti jadi muslim. Maka la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam. Tapi mereka apa? Harus tunduk dengan ketentuan Allah. Menunjukkan di sini apa? Menunjukkan muslim itu harus menguasai dunia. Benar? Menunjukkan muslim itu harus menjadi pemimpin. Karena pemimpin itulah yang bisa membuat aturan itu. Dan sebenarnya sekarang pun yang kita hidup dalam aturan kan Pak ya. Ya aturan di Indonesia misalnya, kan ada juga jizyah kan. Benar? Dan jizyah itu bukan untuk orang kafir aja hari ini. Ternyata kita pun bayar jizyah juga hari ini Pak. Benar ya? Ya, sebenarnya kalau dalam Islam itu sudah diatur itu. Muslim, mereka nggak bayar jizyah, Pak. Nggak bayar pajak. Muslim itu bayar zakat, bayar juga. Ada hak dari harta, Pak. Muslim itu bukan bebas dari harta, ada hak orang lain dari hartanya. Itu apa? Zakat namanya. Makanya nggak wajib jizyah. Nah orang kafir yang tunduk di bawah ketentuan Allah bayar apa? Bayar jizyah. Kan mereka nggak bayar zakat, bayar jizyah. Kalau sekarang kan hukumnya nggak jelas kan, semuanya bayar apa? Semua bayar jizyah. Muslim yang agak berat sekarang bayar, udah bayar pajak, bayar zakat lagi gitu ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah yang apa? Ingin diberlakukan dengan syariat Allah itu. Sehingga apa? Manusia menjadi damai di bawah ketentuan Allah. Makanya di saat Palestina itu atau Syam itu dikendalikan oleh Islam, karena kan di zaman Umar bin Khattab itu Palestina, Masjidil Aqsa itu kan dikuasai kan, ya dikuasai oleh Umar bin Khattab. Ya, cuma penting juga kita tahu ya, penguasaan Baitul Maqdis itu bukan ujuk-ujuk kemudian berhasil Pak. Ya, penguasaan Baitul Maqdis di zaman Umar bin Khattab itu butuh waktu 4 bulan pengepungan. Ya, oleh sebagian peneliti menyebutkan begitu. Dikirim Abu Ubaidah, tapi bukan Abu Ubaidah yang sekarang. Dulu Abu Ubaidah juga pula namanya ya. Sekarang Abu Ubaidah juga. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah dulu dikirim oleh Rasulullah sebagai pasukan untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Dikirim oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab untuk menaklukkan apa? Baitul Maqdis. Dikirim Khalid bin Walid, dikirim Muawiyah, dikirim Amr bin As. Ya pasukan-pasukan yang Masya Allah ya, dikirim untuk kepung penguasa Baitul Maqdis yang zalim itu. Ya, yang tunduk dengan apa? Yang tunduk dengan Romawi Timur. Ya, Kristen dulu kan. Menguasai Baitul Maqdis, membuat ketentuan-ketentuan di Baitul Maqdis. Maka 4 bulan Pak, 4 bulan dikepung mereka. Ya. Jadi nggak ujuk-ujuk mereka menyerah gitu. Ya. Dan kemudian apa? Mereka pun menyerahkan kunci Baitul Maqdis itu ke kaum muslimin dan mereka langsung serahkan ke Umar bin Khattab ketika itu. Jadi nggak mau serahin ke panglima tadi kan. Padahal Umar bin Khattab kan nggak ikut perang. Umar bin Khattab kan sebagai khalifah. Tapi mereka mau apa? Mau ngirim, mau ngasih ini kunci. Artinya apa? Simpul penguasaan Baitul Maqdis itu ke khalifah langsung. Makanya kan menarik kan ceritanya. Ketika Umar bin Khattab datang dengan seorang pembantunya, naik onta gitu gantian, pas sampai di hadapan mereka yang sedang menunggu, ya, jatahnya siapa?
jatahnya pembantunya atau pengawalnya. Akhirnya orang-orang mikir yang ceking itu adalah siapa? Ya, pengawal kan biasanya nggak semakmur apa, beda kan? Oh, begitu ya tampang khalifah kalian gitu. Ternyata kata Abu Ubaidah dan lain-lain yang ada di sampai mereka yang sudah menunggu itu, bukan itu khalifah kami tuh yang sedang apa? Yang sedang naik unta itu. Ya, subhanallah ya. Tapi yang menariknya mereka ingin tunduk di bawah ketentuan Allah. Maka di saat itu aman Baitul Maqdis. Orang Yahudi bisa beribadah, orang Nasrani bisa beribadah, bisnis bisa, semua bisa. Tapi ada ketentuan tadi. Kalau Muslim bayar zakat, kalau Nasrani, Yahudi bayar jizyah. Tapi di bawah ketentuan apa? Ketentuan Allah. Tapi kemudian kan ditaklukkan lagi oleh mereka ya, terjadi perang salib lagi kan. Makanya pada tahun berapa itu 1000-an ya. Ya berarti kalau bisa kita lihat berarti 400 tahun setelah itu. Karena Baitul Maqdis di zaman Umar bin Khattab itu kan kalau tidak salah pada tahun 637 kalau tidak salah ya. 37 Masehi. Berarti kalau 600 ke 1000 nanti ke 1099 ya. Terjadi penaklukan kembali kan. Berarti 1099 dari 6300 ya sekitar 400 sekian ya. 400 sekian tahun dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian ditaklukkan kembali oleh pasukan salib itu pada tahun 1099 Masehi kan. 1099 Masehi ditaklukkan kembali. Artinya setelah 400 tahun. Ini menunjukkan apa Pak? Ya kita jangan merasa aman-aman aja. Indonesia kan baru cuma berapa tahun Pak? Baru 78 ya sekarang. Buktinya Baitul Maqdis yang sudah dikuasai 400 sekian tahun ditaklukkan kembali pada tahun 1099. Habis itu nanti ditaklukkan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi tahun berapa itu? Tahun kalau tidak salah 1187. Ya kalau tidak salah 1187. Berarti apa? Dari 99 ke 187 berapa tahun? 88 tahun berarti dikuasai oleh pasukan salib kembali. 88 tahun. Jadi kalau Israel sekarang sudah berapa tahun, Pak? Ya, mereka tahun 48 ya. 48 kan? Dia kan diresmikan Israel 1948 kan? 48 sampai sekarang berapa? 75. 75 masih belum sebanding dengan pasukan salib tadi. Kalau pasukan salib tadi berapa? Zamannya Salahuddin dari 99 ke 187 berarti 88. Ya, kira-kira hampir sama lah ya. Nah, tahun 1187 Salahuddin Al-Ayyubi kemudian berhasil mengambil alih kembali kan. Ya, subhanallah. Dan itu juga bukan diplomasi, Pak, bukan diplomasi. Sebagian peneliti menyebutkan 12 hari. 12 hari dikepung penguasa Baitul Maqdis gitu. Sehingga apa? Mereka nggak nyerah kunci lagi, Pak. Mereka ya pilihannya dua, kabur atau tunduk gitu. Kabur atau tunduk. Ya banyak yang kabur, banyak yang tunduk. Makanya sekarang Pak, Hamas itu yang ada di Palestina pilihannya Israel kabur atau tunduk gitu saja. Nggak ada two-state, nggak ada itu di pandangan Hamas. Tapi di sebagian pejuang di sana, termasuk PLO ya di bawah pimpinan siapa namanya itu, Yasir Arafat ya. Nah, mereka setuju bahwa ya nggak apa-apa Israel dengan negaranya, Palestina dengan negaranya. Ternyata apa yang disetujui oleh mereka, Israel pula yang khianati. Makanya sekarang wilayah yang dulu pernah dibagi, sekarang apa? Ya namanya musuh, mana mau dia dikasih apa Pak? Ya kalau musuh itu kan dikasih hati, minta apa Pak? Minta
kena jantung gitu. Maka jangan kasih walaupun cuma sedikit. Ya ibaratnya kita membiarkan kanker di dalam tubuh kita. Ya membiarkan kanker dalam tubuh kita, udahlah kamu hidup aja. Ya, sebagian yang sudah kena apa misalnya? Kanan, ya sudah kamu hidup aja di situ. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Kanker itu akan terus apa Pak? Akan terus menggerogoti. Sampai apa? Sampai seluruh tubuhmu milik kanker. Itulah Zion di situ. Dan mereka sebenarnya visinya bukan cuma Palestina. Kalau kita lihat peta Israel Raya itu sampai Mesir termasuk yang diinginkan oleh mereka. Bahkan sebagian menyebutkan sampai Mekah Madinah pun diinginkan oleh mereka. Jadi bohong mereka cuma menginginkan apa? Ya sebagian Palestina, tidak. Makanya pejuang-pejuang yang tahu itu ya tidak akan ridho Pak. Ya, pergi atau tunduk kan gitu Pak ya. Bagi kami apa? Bagi kami menang atau syahid. Nah itulah kaum muslimin Pak. Kaum muslimin begitu. Ya. Dan kita pejuang-pejuang dulu kan sudah melakukan hal yang sama Pak ya. Walaupun 350 tahun kan nggak ada kan yang mengusulkan ya udahlah Belanda kamu dapat Sumatera kan nggak ada kan. Belanda harus pergi gitu. Ya, Belanda harus pergi, nggak boleh di sini kan gitu Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Jadi falamma kutiba alaihimul qital, ketika diwajibkan kepada mereka perang. Cuma memang ada kaum muslimin ketika itu ya. Ketika diwajibkan kepada mereka perang, ada sebagian mereka yang takut kepada manusia, seperti takut kepada Allah. Bahkan lebih takut lagi kepada manusia daripada kepada Allah. Itu dulu Pak. Ya khususnya ketika di Madinah itu, ketika diwajibkan kepada mereka perang, mereka mengatakan Rabbana lima katabta alaina al-qital. Ada kan dalam surat An-Nisa tadi ayat 77? Wahai Rabb kami, kenapa engkau wajibkan kepada kami perang? Laula an akhartana ila ajalin qarib. Seandainya engkau tunda ya, dalam waktu yang ya bukan sekarang, beberapa waktu lagi, ila ajalin qarib. Ya, waktu-waktu yang akan datang. Ada orang yang seperti itu. Itu dulu di zaman Rasulullah masih hidup. Kalau sekarang ada nggak Bang orang Muslim yang sudah diwajibkan perang? Mereka takut kepada manusia lebih takut kepada seperti takut kepada Allah, atau lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ada nggak kalau sekarang? Ya logikanya begini, kalau zaman Rasulullah aja ada, kalau sekarang lebih banyak kan gitu kan. Makanya ini hati-hati, jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Jadi orang seperti itu. Jangan sampai takut kita kepada manusia melebihi takut kepada Allah. Dan Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan sebenarnya kepada orang-orang seperti itu, yang takut kepada manusia lebih takut dari Allah gitu. Yang cinta dunia dan lain sebagainya, katakan kepada mereka, kul mata'ud dunia qalil, kata Allah. Katakan kepada mereka itu, kehidupan kesenangan dunia itu, mata'ud dunia, kesenangan dunia itu sedikit saja, sedikit. Qalil. Jadi walaupun Bapak sudah punya mobil berapa, semua merek punya di rumah. Ya. Dari Toyota, apalagi Land Cruiser, apalagi Lamborghini, apalagi Volvo dan lain sebagainya, semua punya di rumah. Itu qalil Pak, qalil di sisi siapa? Di sisi Allah. Tapi kalau di sisi tetangga mungkin banyak. Di sisi Allah itu qalil. Mata'ud dunya qalil, wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan katakan kepada mereka, akhirat itu lebih baik untuk orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila, dan Allah tidak menzalimi orang-orang yang berperang di jalannya. Ya, jadi disuruh katakan kepada orang-orang yang takut kepada manusia lebih takut daripada Allah Ta'ala itu,
Katakan kepada mereka, kehidupan dunia itu kesenangannya cuma sedikit, qalil. Dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah tidak menzalimi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, karena sudah bel tadi, ya, karena sudah bel tadi, dan ada bunyi titit, berarti kita sudah waktunya sholat isyraq. Kalau ada pertanyaan sebelum kita sholat isyraq, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah disampaikan dari surat An-Nisa di ayat 77 yang diawali dengan menahan tangan untuk tidak berperang dulu. Karena zaman itu menurut pemahaman saya yang masih sangat tidak paham adalah baru memperkenalkan akidah barangkali. Nah, sekarang ini sudah tidak masanya itu lagi, karena sumber hukum Islam itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barangkali itu kalau sumber semua ke situ, nah barangkali bisa fleksibel. Kalau sekarang memang sudah zaman zolimi, masih mengikuti aja, ya itu seperti yang diikuti oleh seorang buya anak muda. Akhir-akhir ini terkenal umurnya mungkin sekitar 40-41 tahun, yang ngomongnya sangat miring bahwa Hamas itu adalah termasuk teroris, dan juga jangan nyumbang dan sebagainya. Itu nggak jatuh pada itu, dan jatuh pada tangan-tangan kotor saja. Tapi alhamdulillah sudah ditentang oleh kaum muslim, sekarang sudah minta maaf barangkali begitu, dan sudah beredar yang sangat luar biasa. Dan saya khawatir Ustaz, karena ayat Al-Quran seperti ini untuk orang-orang yang pintar seperti Buya tadi itu dijadikan alat strategi untuk mengadu keuntungan. Umpama, kalau salah mohon maaf. Sekarang kan kepala negara kita kan sudah melakukan ke Timur Tengah atau ke Palestina itu untuk ya pokoknya macam-macam. Nah mungkin karena ini saya yang diucapkan oleh Bunda seperti itu sehingga ada miring, kemungkinan ini sudah setelah seusul barangkali, supaya barangkali supaya diajak gimana. Nah ini mohon maaf, sudah saya salah ya barangkali, tapi yang saya khawatirkan dijadikan strategi untuk orang-orang yang pintar untuk mengaduk keuntungan. Nah terkait dengan ini barangkali sebagai seorang apologit muslim tidak sepantasnya seperti yang katakan anak muda itu. Nah, mohon penjelasan yang lebih lanjut karena mungkin pendapat saya ini sangat salah. Sekedar tanggapannya, sebenarnya bukan pertanyaannya. Jadi bisa memang ayat-ayat Al-Quran itu dimanfaatkan untuk kepentingan, bisa. Ya, seperti yang kita sebutkan, ayat Al-Quran yang hukumnya tidak berlaku lagi, tapi kemudian masih disampaikan. Ya, sebagai apa? Sebagai dalil. Ya, itu bisa. Dan bagi orang-orang awam, ya apalagi yang mengatakan yang penting ada dalil, kan gitu kan? Kalau yang penting ada dalil kan repot, Pak. Ya, kita sampaikan saja tadi. Kan kita disuruh memberi maaf. Rasulullah SAW ketika Abdurrahman bin Auf tadi mengatakan kami dulu orang terhina, ya sekarang kami dulu orang terhormat karena boleh berperang. Setelah masuk Islam kami jadi orang terhina, jadi nggak bisa berperang. Dan kemudian kata Rasulullah, aku diutus untuk memberi maaf. Itu kan dalil. Maka ketika dalil itu salah digunakan, ya, bisa untuk mendapatkan keuntungan. Maka sekali lagi, ya pernyataan misalnya saudara kita yang menyerang, yang Israel misalnya disebut sebagai teroris, ya berarti ya dia sudah setuju dengan apa yang dikatakan oleh musuh, itu saja kan? Karena Israel mengatakan bahwa Hamas itu adalah teroris. Ya, jadi yang mengatakan Hamas itu sebagai teroris siapa, Pak? Ya, Israel. Kalau ada Muslim yang mengatakan Hamas teroris, berarti apa? Logikanya kan begitu aja kan? Yang mengatakan
Tengku Umar, yang mengatakan Cut Nyadi, yang mengatakan Imam Bonjol, siapa lagi dulu pejuang-pejuang? Hah? Pas apa namanya di Ponorogo, siapa lagi? Dan lain-lain ya. Dikatakan oleh Belanda mereka apa Pak? Ekstremis. Pejuang atau teroris? Teroris kata mereka kan? Teroris kata mereka. Tapi kalau kata orang Islam, kata masyarakat di Indonesia yang taat kepada Allah, mereka itu siapa Pak? Hah? Mereka mujahidin. Logikanya begitu saja kan? Sekarang yang bilang Hamas teroris adalah Israel. Berarti kalau ada yang bilang Hamas sebagai teroris, berarti ya sama seperti dulu di zaman Belanda ada orang setuju gitu, ada orang setuju ya Tuanku Iman Bonjol gitu ya. Siapa lagi Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, siapa lagi itu? Tengku Umar, ya, Mati Murah dan lain sebagainya, setuju mereka itu adalah teroris, itu saja. Ya, tapi memang ada juga kan, memang di zaman dulu kan, yang sebarisan dengan Belanda kan ada kan? Ya ada apa? Makanya ada namanya itu apa namanya pasukan KMIL itu kan, ya, Kedel gitu kan? Nah, itu kan bukan orang Belanda, ya mayoritasnya. Bahkan di awal-awal itu kan 50% orang Belanda, 50% orang sini gitu kan. Makanya kalau di tempat saya ya di Aceh sana ada di kuburan Belanda, tapi namanya bukan nama Belanda gitu. Tapi di pekarangan siapa Pak? Di pekarangan kuburan Belanda. Ya. Namanya apa? Belanda Pesek namanya gitu. Masa ada Belanda namanya misalnya apa Pak? Sukirman, mohon maaf, bukan maksudnya bukan itu ya. Masa namanya ada nama apa namanya? Nama Asia Tenggara kan nggak ada kan? Kalau Belanda kan namanya apa namanya? Gimana sebutin nama Belanda? Macam-macam ya, Snokokronya dan lain-lain ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu apa yang antum katakan saya setuju. Antum nggak setuju dengan orang yang mengatakan Hamas teroris, saya setuju dengan antum. Ya karena apa? Yang mengatakan Hamas teroris adalah Zionis. Yang mengatakan Cut Nyadin, Imam Bonjol teroris adalah Belanda. Dan pejuang-pejuang atau Muslim yang ada di Indonesia mengatakan mereka semua adalah mujahid fisabilillah. Dan secara hukum ya, orang-orang yang mempertahankan wilayahnya, wilayah kaum muslimin, di situ ada masjid, di situ mayoritas yang muslim, mempertahankan wilayah itu, berarti apa? Berarti sedang berjihad di jalan Allah. Sedang berjihad di jalan Allah. Ya jangankan wilayah harta kita saja, harta sendiri Pak. Rumah nih, ada maling masuk. Ya, maling masuk. Bapak kasih atau Bapak ambil golok? Maafkan. Bapak kasih atau ambil golok Pak? Maafkan. Ya udahlah, ambil aja semua. Bapak ambil golok, makanya siapin golok di rumah. Ada goloknya di rumah. Kalau senjata api kan nggak boleh kan? Kalau orang-orang Barat boleh kan? Orang Amerika boleh ada senjata api di rumahnya. Hati-hati Pak kalau maling orang Barat. Kalau kita kan pakai golok, nggak boleh pakai senjata api. Bapak golokin apa? Bapak golokin. Bapak terbunuh gara-gara mempertahankan harta. Apa hukumnya Pak? Syahid di jalan Allah, syahid. Apalagi membela tanah yang diberkahi. Syam adalah tanah yang diberkahi. Ya, tanah yang suci. Ya, dan itu ada dalil-dalilnya di dalam Al-Quran. Bahkan nanti disebutkan oleh Rasulullah, tanah pilihan Allah. Khiratullah. Ya, khiratullah fil ardh. Jadi, kama qala Rasulullah SAW, tanah yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau orang membela itu dibilang teroris, berarti sebarisan dengan
Sebarisan dengan siapa? Wallahu a'lam. Baik, ini sebagai komentar saja, Pak. Jadi yang begitu-begitu jangan ditelan ya. Kalau bisa kita apa namanya, Pak? Ya kita bantah sebisa mungkin. Ya. Kita sampaikan kepada anak-anak kita pernyataan itu tidak benar. Ya, pernyataan itu tidak benar. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka terbunuh, mereka syahid. Mereka menang, mereka akan mendapatkan kemuliaan. Dan pada dasarnya sekarang hukum perang untuk orang Palestina, Muslim semua yang ada di sana, pada dasarnya hukumnya fardu ain, Pak. Fardu ain namanya. Jadi perang bagi mereka itu fardu ain, wajib untuk setiap jiwa. Itu hukum asal untuk mereka hari ini. Berbeda dengan kita. Kalau kita kaum muslimin yang ada di Indonesia, ya fardu ain enggak untuk berperang ke sana? Tidak. Ya, fardu kifayah. Makanya disebutkan oleh para ulama, jihad itu, perang di jalan Allah itu, kalau tidak fardu ain, fardu kifayah. Kapan fardu ain? Seperti yang terjadi di Palestina hari ini. Bagi kita, Muslim secara umum di dunia pada hari ini, itu tidak fardu ain, tapi fardu kifayah. Kecuali apa? Belanda masuk lagi, tapi kita tidak harapkan. Ya seperti dulu, 350 tahun Belanda di Indonesia, di Nusantara belum jadi Indonesia. Maka fardu ain untuk Muslim ketika itu. Fardu ain untuk Muslim ketika itu. Jadi semua harus memerangi Belanda itu, kafe-kafe itu. Kalau bahasa kita dulu gitu, Pak. Ya, kafe-kafe itu harus diserang. Ya, tapi bukan kafe tempat minum kopi. Kafe itu artinya kafir, bahasa kita dulu yang diajarkan nenek-nenek kita. Kafe itu harus diusir. Jadi dulu fardu ain, sekarang apa? Tidak, fardu kifayah. Artinya apa? Jika sudah ada yang menyerang mereka di sana, gugur kewajiban kita. Sama seperti apa, Pak? Sama seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau satu kampung ini nggak ada yang sholatin jenazah itu, semua berdosa. Tapi kalau ada yang sudah sholat, 1, 2, 3 orang saja, gugur semua kewajiban untuk masyarakat Muslim yang ada di kampung ini. Begitu juga perang, fardu kifayah, fardu ain ketika wilayahnya diserang. Tapi kalau wilayahnya tidak diserang, fardu kifayah. Maka jemaah sekalian, kita bersyukur kepada mereka menggugurkan kewajiban kifayah kita. Kalau mereka tidak menyerang orang-orang Zion di situ, kira-kira kita dosa semua enggak? Dosa semua enggak, Pak? Kan kifayah dari dosa semua. Makanya kita bersyukur. Harusnya ustaz itu bersyukur gitu. Masih ada yang apa? Yang mau lawan gitu. Tapi kalau semua sudah tunduk sama Zionis, tunduk saja gitu. Semua dosa. Ustaz itu harusnya bersyukur itu. Bersyukur dia. Kenapa? Masih ada yang perang. Masih ada. Artinya apa? Gugur dosa kita semuanya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, itu sebenarnya yang harus disampaikan gitu ya. Ya, kalau misalkan nggak ada yang memerangi kita, nanti yang ganti insya Allah ya. Tapi saya kira mereka nggak berhenti itu, nggak berhenti. Akan terus ada orang yang berperang melawan apa? Melawan ya orang-orang yang ingin meneguhkan kaum muslimin untuk yang dikuasai oleh mereka. Akan terus ada. Ya, apalagi di Palestina ya, akan terus ada yang menundukkan mereka insya Allah. Jadi menang insya Allah dalam waktu dekat lah insya Allah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, karena sudah waktu sholat isyraq ya. Kita sholat isyraq, karena sholat isyraq juga pahalanya luar biasa, seperti orang yang melakukan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan setiap amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang benar tentang agama kita. Dan orang yang diberikan pemahaman yang benar tentang agama, itulah ciri-ciri orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Tidak semua orang belajar diberikan pemahaman ya, banyak orang belajar tapi tidak paham banyak. Makanya di antara doa yang dianjurkan itu apa? Ya, Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepada kami
dan tambahkan, berikan kepada kami pemahaman. Dan disebutkan oleh Rasulullah, man yuridillahi bihi khair yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah baik, maka dipahamkan oleh Allah agama. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang benar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.